Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jutlela Wasilatu Syahadah, PJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model kanvas pada Kopi Kenangan sebagai tugas UAS mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Model kanvas atau bisnis model kanvas (BMC) merupakan suatu kerangka kerja manajemen yang digunakan untuk merancang dan menganalisis model bisnis, menyajikan elemen-elemen kunci dari suatu bisnis dalam bentuk visual yang mudah dipahami, sehingga memungkinkan para pelaku bisnis untuk melihat gambaran besar dari operasi mereka. Sedangkan untuk bisnis model kanvas itu sendiri terdiri dari 9 elemen, yaitu untuk yang pertama customer segments, uh, yaitu mengidentifikasi kelompok orang atau organisasi yang menjadi target pasar perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu value propositions, yaitu untuk menjelaskan nilai yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga channels, yang menggambarkan bagaimana perusahaan berkomunikasi dan menjangkau pelanggan untuk menyampaikan proposisi nilai. Kemudian untuk yang keempat, customer relationship, yang menjelaskan jenis hubungan yang ingin dibangun perusahaan dengan setiap segmen pelanggan. Untuk yang kelima, yaitu revenue streams, yang menggambarkan bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan dari setiap segmen pelanggan. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang keenam, yaitu key resource, yang mengidentifikasi sumber daya terpenting yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan model bisnisnya. Kemudian ada juga key activities yang menggambarkan aktivitas terpenting yang harus dilakukan perusahaan untuk menjalankan model bisnisnya. Kemudian key partnerships yang mengidentifikasi jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis perusahaan berfungsi. Kemudian yang terakhir, cost structure menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan model bisnisnya. Berikut saya lampirkan juga profil perusahaan Kopi Kenangan. Kopi Kenangan merupakan salah satu rantai kopi cepat saji dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Ide Kopi Kenangan dimulai karena para pendiri memiliki misi untuk menyebarkan kecintaan mereka terhadap kopi Indonesia sebagai merek lokal dari Indonesia ke seluruh dunia. Kopi Kenangan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minuman kopi dengan konsep grab and go, coffee chain, kekinian, dan dengan harga yang terjangkau. Didirikan pada tahun 2017 oleh Edward Tirtanata, James Prananto, dan Cynthia Khairunisa, gerai pertama Kopi Kenangan dibuka di daerah Kuningan atau CBD area. Kemudian pada tahun 2019 telah berkembang menjadi 80 gerai yang tersebar di 8 kota. Dan saat ini sudah ada lebih dari 500 gerai di seluruh Indonesia. Perusahaan mentargetkan dapat membuka lebih dari 1.000 gerai di 32 kota di seluruh Indonesia. Berikut ini tampilan dari bisnis model Canva pada Kopi Kenangan yang terdiri dari 9 elemen, yaitu key partners, key activities, key research, value propositions, customer relationship, channels, kemudian customer segments, cost structure, dan revenue streams. Berikut ini rincian dari tampilan bisnis model Canva sebelumnya,
yang saya sertai dengan gambar ilustrasi mengenai poin-poin dari masing-masing elemen bisnis model Canva pada kopi kenangan. Untuk yang pertama, elemen key partners terdiri dari supplier bahan baku berkualitas tinggi, kemudian perusahaan pengemasan, layanan pesan antar makanan seperti misalnya Grab atau GoFood, Shopee Food, demikian. Kemudian influencer di bidang kuliner. Kemudian yang kedua yaitu key activities pada model kanvas kopi kenangan, yaitu terdiri dari pengembangan varian rasa baru, produksi minuman dengan kualitas yang konsisten, pemasaran melalui media sosial dan influencer, serta manajemen rantai pasok yang efisien. Kemudian yang ketiga, yaitu key research, terdiri dari resep kopi yang unik dan berkualitas, kemudian bahan baku berkualitas tinggi, jaringan toko yang luas dan strategis, misalnya berada di mall dan ataupun lingkungan kampus, kemudian aplikasi mobil yang digunakan, yang mudah untuk digunakan, kemudian tim barista yang terlatih juga kreatif. Kemudian berikutnya yaitu value propositions, yang terdiri dari kopi dengan berbagai varian rasa yang unik dan kekinian, seperti kopi susu gula aren atau kopi hazelnut, dan hingga sekarang terus berkembang varian-variannya, baik itu minuman kopi maupun non-kopi, kemudian kemasan yang praktis dan estetik, untuk harga yang terjangkau dengan promo yang menarik, dan pengalaman pembelian yang cepat dan mudah melalui aplikasi. Kemudian berikutnya yang kelima yaitu customer relationship, yang terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama, program loyalitas berbasis aplikasi untuk memberikan reward pada pelanggan setia. Kemudian yang kedua, layanan pelanggan yang responsif melalui berbagai saluran seperti chat atau email. Kemudian yang ketiga, event-event khusus, misalnya kolaborasi dengan influencer atau promo musiman. Misalnya promo musiman pada awal tahun, promo Ramadan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, elemen yang keenam yaitu channel, terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama, toko fisik yang tersebar di lokasi strategis seperti mall dan area kampus, kemudian aplikasi mobile untuk pemesanan dan pembayaran online, kemudian yang ketiga, kemitraan dengan layanan pesan antar makanan seperti Gojek atau Grab, kemudian yang keempat, media sosial seperti Instagram dan TikTok juga digunakan untuk promosi dan mendapatkan engagement dengan pelanggan. Berikutnya yaitu customer segments, di mana kopi kenangan menargetkan tiga segmen customer, yaitu untuk yang pertama generasi muda usia 18 sampai 35 tahun yang aktif di media sosial. Kemudian untuk yang kedua, pekerja kantoran yang mungkin mencari alternatif kopi selain kedai kopi tradisional. Kemudian yang ketiga yaitu para pecinta kopi yang menyukai rasa unik dan kekinian. Kemudian untuk cost structure kopi kenangan yaitu tentu biaya bahan baku, biaya sewa tempat, gaji karyawan, biaya pemasaran, dan juga biaya pengembangan produk baru. Dan untuk yang terakhir, elemen ke-9 yaitu revenue streams, yaitu penjualan minuman kopi dan non-kopi yang dimana variannya terus berkembang, baik minuman kopi maupun non-kopi. Saya lampirkan ini varian minuman dengan buah blewah, ada pula dengan minuman kurma dan lain sebagainya. Kemudian untuk kemasan
terus tetap cantik. Kemudian untuk penjualan merchandise seperti tumbler dan kaos. Saya sertakan pula contoh dari merchandise tumbler dan kaos dengan berbagai desain. Kopi Kenangan berhasil memposisikan dirinya sebagai merek kopi kekinian yang sangat populer dengan fokus pada generasi muda. Strategi mereka yang kuat pada inovasi rasa, kemasan menarik, dan pemasaran digital yang efektif telah membawa pada kesuksesan. Beberapa poin penting yang dapat dilihat dari BMC Kopi Kenangan atau bisnis model kanvas kopi kenangan, yaitu fokus pada generasi muda sehingga produk dan pengalaman yang ditawarkan sesuai dengan preferensi generasi muda. Kemudian terus berinovasi dengan menciptakan varian rasa baru yang unik dan menarik. Kemudian penggunaan aplikasi mobile dan media sosial sangat efektif dalam menjangkau target pasar, juga meningkatkan engagement, serta kemitraan dengan layanan pesan antar makanan memperluas jangkauan pasar mereka. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.